Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Garden City Lovers KBRI Kairo, pada kesempatan kali ini kita mendapat kehormatan kedatangan tamu istimewa dari jauh ini, ceritanya dari jauh. Selamat datang Prof. Munim. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, Siap. Jadi Profesor Munim Siri ini profesor di bidang teologi dari University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat. Tentunya banyak sekali pengalaman, ilmu, dan wawasan beliau terkait dengan pemikiran Islam, terkait dengan teologi, terkait dengan Islamic Studies, dan lain-lain, yang bisa jadi pelajaran berharga bagi Garden City Lovers, para pemirsa sekalian, yang ingin mendengarkan lebih lanjut. Mari kita gali lebih lanjut CV-nya beliau, ilmunya beliau tentunya. Karena ini sangat mahal, ini kebetulan aja ini. Prof ini kebetulan berlibur dan saya culik. dan yang diculik merasa senang. Terima kasih Garden City Lovers. Mari kita perdalam. Mungkin sebelumnya kita ingin berkenalan dulu dengan Profesor Munim. Silakan Prof memperkenalkan diri dulu. Ya, para pemirsa sekalian, nama saya Munim Siri. Saya lahir di Madura, di satu pojok di pulau kecil, Pulau Garam. Jadi Madura asli. Jadi saya sebelum mendapatkan gelar sudah mengatakan saya ini Munim Siri MA. Jadi Madura asli. Itu tulen Bapak Ibu dari Madura. Kemudian saya melanjutkan menyelesaikan pendidikan saya dari pesantren di Al-Amin di Perinduan, dan dari sana melanjutkan S1 dan S2 di Pakistan di International Islamic University di Islamabad. Jadi di di ibu kota. Jadi Islamabad itu ibu kota Pakistan, dan mengambil pendidikan jurusan syariah. Jadi S1 S2 saya adalah bidang syariah, dan terutama S2 saya itu mendalami bidang usul fikih. Ya. Dan setelah selesai di Pakistan selama beberapa 2-3 tahun, saya kembali ke tanah air, aktif di Paramadinah bersama Cak Nur waktu itu, salah satu pemikir Muslim terkemuka di tanah air. Dan karena saya punya mimpi besar, dan ini juga nanti bisa kita bicarakan bersama, bagaimana kita bisa mengembangkan cita-cita setinggi mungkin agar bisa berkontribusi terhadap peradaban di Indonesia dan juga peradaban Islam. Mungkin Prof, kita ingin tahu juga ya, mungkin pemirsa Garden City Lovers juga ingin tahu, dulu Prof belajar di Al-Amin, belajar apa saja, kitab-kitab klasik atau? Iya, jadi di Al-Amin, iya betul. Jadi Al-Amin itu salah satu lembaga yang mempersyaratkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Pimpinan kami di Al-Amin adalah lulusan Gontor, dan mungkin secara umum mengikuti metode yang ada di Gontor, tentu ada penyesuaian dengan kebutuhan lokal di Madura. Jadi bahasa Arab adalah bahasa komunikasi kami dulu. Saya belajar membaca tafsir, membaca kitab-kitab fikih, ilmu kalam ketika masih di Al-Amin, dan itu sangat membantu ketika saya melanjutkan sekolah, bukan hanya di Pakistan tetapi juga di Amerika, Pak Rahmat. Jadi apa yang saya pelajari di Al-Amin sebagai periode formasi, ya. Jadi formasi intelektual kita itu sebenarnya dibentuk ketika kita berada di pesantren. Jadi dari Al-Amin Prof masuk ke Pakistan gitu ya, Islamabad gitu ya. Betul. S1 S2 di S1 S2 di International Islamic University di Islamabad. Iya, di Islamabad. Oke, habis itu baru lanjut ke Amerika. Jadi saya melanjutkan S2 lagi di UCLA, University of California Los Angeles, mengambil spesialisasi bidang sejarah Islam, sejarah umum, dan terkait dengan perkembangan Islam di awal. Setelah menyelesaikan S2 di sana, saya kemudian terdampar di Chicago, menapaktilasi para pemikir di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa banyak pemikir Muslim di Indonesia seperti Nurholis Majid, Amin Rais, Syafi'i Ma'arif, tokoh-tokoh terkemuka di tanah air, mereka adalah lulusan University of Chicago. Jadi saya menapaktilasi, mengikuti jejak-jejak para tokoh ini. Jadi itu alasannya kenapa ke Amerika? Oh tidak, sebenarnya. Jadi saya itu betul Pak. Kenapa milih Amerika? Saya itu terbiasa mimpi besar. Jadi dan kadang mimpi itu dalam pengertian yang letterlek. Jadi ketika masih di Al-Amin kelas 5, kelas 6, itu saya kadang bermimpi sudah ada di Saudi, sudah ada di Ummul Qura, sudah ada di Al-Azhar,
Jadi ketika pagi ternyata saya masih ada di Al-Amin itu, saya protes, kenapa kok tadi malam saya sudah merasa berada di luar negeri gitu. Jadi saya anak seorang petani miskin di Madura, tapi punya cita-cita besar. Jadi ya itu yang saya sebut dengan mimpi-mimpi besar. Betul, dan kadang mimpinya itu literal. Jadi mimpi benar berada di Kairo, di Al-Azhar gitu. Padahal masih ada di Al-Amin. Nah selesai dari Al-Amin, ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Itu yang disebut dengan dreams come true. Ya, dan berhasil melanjutkan ke Pakistan. Dan mimpi lagi, pengen setelah saya merasa saya ini sudah punya bekal. Ya, saya tidak khawatir iman saya tergoyahkan lah kira-kira. Dari pesantren 6 tahun, S1 S2 saya itu 6 tahun di Pakistan. Bahasa komunikasinya adalah bahasa Arab waktu di Pakistan, dan belajar syariah pula kan. Jadi saya merasa sudah saatnya saya mencari wawasan yang berbeda ya. Memperluas wawasan lah, horizon, agar saya berharap hidup saya itu bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin umat. Menarik ini pemirsa sekalian ya, bahwa ternyata kondisi apapun kita ya tidak menghalangi kita untuk punya mimpi loh. Jadi itu perlunya kita mimpi besar, dan bagaimana merealisasikan mimpi itu. Jadi bukan hanya mimpi saja nih guys, mimpi tapi berusaha bagaimana bisa mewujudkan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan yang tadi disampaikan oleh Prof. Mun'in. Ini menarik karena beliau anak petani, seorang santri, belajar kitab kuning gitu ya, dan lain-lain. Kaum sarungan lah, Ya, betul. kaum sarungan, sehingga ini menginspirasi kita semua bahwa sebenarnya santri, kaum sarungan, anak-anak petani gitu, kalau dia berusaha keras, berjuang keras, bisa meraih mimpi. Setuju. Oke? Dan itu betul Pak Rahmat, karena saya selalu kalau memberikan motivasi ke kawan-kawan menekankan bahwa kecerdasan, kekayaan itu tidak menjadi faktor kita untuk berhasil. Saya kira saya ini adalah contoh yang bagus. Saya tidak termasuk orang yang cerdas, bukan dari keluarga orang kaya. Tetapi ini yang saya kira penting. Saya ini termasuk orang yang tekun. Saya tekun, saya terus belajar, bekerja keras, dan kalau kita punya kemauan besar dan kita tekun berupaya untuk mewujudkan cita-cita kita dan menyiapkan, ya tentu saja cita-cita itu tidak akan bisa terwujud tanpa kita menyiapkan segala perangkat untuk mewujudkannya. Dan itu mungkin yang kita bisa bicarakan. Kalau kita punya cita-cita, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Saya setelah sampai di Chicago itu, dengan manipulasi pemikir-pemikir besar kita, kemudian saya berpikir, nah orang seperti Nurholis Majid, Cak Nur, Amin Rais, atau Syafi'i Ma'arif, mereka selesai di kampus ini dan bangga bahwa saya sudah menyelesaikan di salah satu kampus terbaik. Nah, ketika itu saya berpikir, bermimpi besar lagi, bagaimana kalau saya bukan hanya selesai? Bagaimana kalau saya yang orang Madura, anaknya petani ini bisa mengajari bule-bule gitu? Itu mimpi saya berikutnya Pak Rahmat. Dan kemudian berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mewujudkan mimpi itu? Jadi kerja keras harus, ketekunan terus, istiqomah terus, tentu dengan doa, tetapi jangan lupa menyiapkan diri, mempersiapkan perangkat-perangkat agar cita-cita itu bisa terwujud. Ini luar biasa saya kira ya, bagi teman-teman pemirsa semua, para mahasiswa, para WNI di Mesir khususnya, bagaimana tadi disampaikan bahwa tentunya butuh pengorbanan Pak ya, butuh pengorbanan, butuh kerja keras, tadi disampaikan butuh keuletan, ketekunan, dan lain-lain, sehingga mimpi itu bisa kita raih sebenarnya. Jadi tidak ada yang mustahil gitu ya, la syai'a mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita bisa taghyirul hal gitu ya, bisa merubah keadaan kita gitu loh. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, seseorang, kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Makanya kita harus berusaha berjuang gitu ya. Man jada wajada gitu ya. Yang berjuang itu yang akan dapat. Nah, Prof,
yang menarik adalah mungkin ini ya, bagaimana sekarang ini kan kebanyakan kaum muda gitu ya, kaum milenial misalkan atau kaum muda lah kita beda generasi muda ini sekarang pinginnya tuh yang instan-instan, Prof. Pingin cepet, Iya, kaya, betul. pingin cepet naik gitu ya, Iya. tanpa kerja keras gitu ya. Menurut Prof itu apakah itu apa ya, make sense? Itu sebenarnya pengaruh dari teknologi yang kita miliki ya. Kita sekarang merasa tergantung dengan teknologi. Kalau kita ingin tahu apa yang terjadi di Amerika, kita tidak perlu ke Amerika. Kita tidak perlu setel TV, Pak Rahman. Tinggal kita buka apa yang di depan kita, sudah kita dapatkan apa yang kita mau. Jadi bagian dari pengaruh itu, kemudian menjadikan kita bermental instan itu, segalanya ingin kita capai dengan cara yang mudah. Nah, kita perlu tahu, tidak semua hal itu bisa dicapai melalui teknologi yang kita punya. Kita ingin menjadi pintar, tidak bisa belajar dari Google saja. Ya, kita harus rajin masuk kelas, baca buku dan berdiskusi dengan dosen, berinteraksi dengan mahasiswa, membentuk diskusi-diskusi, kelompok-kelompok diskusi. Jadi iya betul, ada beberapa hal yang kita bisa capai dalam periode yang cepat, seperti hanya kita kalau perjalanan dari tempat ini ke KBRI perlu berapa lama, tapi kan sekarang nggak perlu jalan kaki lah, kita bisa naik mobil. Nah, ada beberapa hal yang kita tidak bisa, tidak ada shortcutnya, ya. Menjadi pintar itu tidak bisa sehari. Menjadi pintar tidak bisa sehari. Tidak bisa sehari. Ini quote of the day nih. Menjadi pintar tidak bisa sehari. Seperti halnya kita ingin merubah situasi di tanah air kita, tidak bisa seperti kita membalikkan tangan. Harus ada persiapan. Kita sekarang, terutama mahasiswa-mahasiswa termasuk di Kairo, yang kita harapkan nanti pulang itu berkontribusi terhadap masyarakat kita, itu tidak mungkin terjadi kalau di sini kita tidak mempersiapkan diri, Pak Rahmat. Kalau kita berada di Kairo ini justru main-main, tidak memanfaatkan fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin, maka jangan berharap di tanah air kita bisa berperan. Tentu peran itu bisa mengambil banyak bentuk ya. Bisa ngisi pengajian, iya, bisa jadi imam, khotib, iya. Tetapi bukan hanya itu peran yang harus dimainkan. Betul. Nah, ini menarik mungkin ya buat teman-teman sekalian ya, para pemirsa Garden City Lovers, bahwa tentunya banyak sekali mahasiswa di Mesir ya saat ini, mereka belajar ilmu agama, belajar tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab dan lain-lain. Nah, tentunya Prof, mungkin saya ingin nasihat atau masukan dari Prof juga ya terkait bagaimana teman-teman mahasiswa ini yang sudah mau LC gitu ya, kalau istilahnya mau LC itu juga bisa mencapai seperti yang Prof raih gitulah. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana tips and triknya, misalkan bagaimana tipsnya bisa ke Amerika, bisa dapat beasiswa, bisa belajar sampai jauh ke sana. Mungkin bisa diceritakan tantangannya seperti apa, solusinya seperti apa. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi saya itu biasa berpikir mengeksplorasi segala kemungkinan. Jadi ketika saya berada di Pakistan, waktu itu saya masuk Fakultas Syariah. Ya, fakultas yang dibayangkan banyak orang itu hanya ngurus surga neraka lah kira-kira. Ini haram, ini halal dan seterusnya. Tetapi saya terbiasa berpikir apa di balik itu semua gitu. Bisakah kita mengeksplorasi berbagai kemungkinan peran yang bisa saya mainkan walaupun saya lulusan Fakultas Syariah. Ya. Jadi karena kebiasaan berpikir mengeksplorasi berbagai kemungkinan, maka itu membuka horizon saya, Pak Rahmat. Jadi kemudian saya berpikir Islam itu bukan hanya ada di Pakistan. Islam itu ada di Timur Tengah, ada di Mesir, ada di Saudi, ada di Indonesia, ada di Malaysia, tetapi juga ada di Barat. Ya, jadi karena ada kepentingan melihat sesuatu dari berbagai perspektif, itu yang saya maksud dengan apa yang saya sebutkan tadi, melihat sesuatu, mengeksplorasi dari berbagai kemungkinan yang tersedia. Ya. Nah, karena saya sudah di Pakistan, yang saya di training dalam metode pendidikan yang tradisional, ya, karena bagaimanapun Pakistan itu
adalah negara Muslim yang menganut prinsip-prinsip tradisional, jadi masih bersifat doktrinasi dalam. Saya kira tidak jauh berbeda dengan yang kita pelajari di Al-Azhar. Jadi cara kita belajar agama, membaca kitab, termasuk kitab suci ataupun hadis, itu dari sudut pandang tradisional yang dengan kata lain ada doktrinal, dogmatik ya. Nah, saya pikir bagaimana kalau Islam ini dipahami dari sudut pandang yang lain, ya, dipahami dari sudut pandang sosiologis, dari history, dari sejarah, dari antropologi, misalnya melihat manusianya bukan apa yang bukan kitabnya. Jadi mempelajari Islam itu dengan melihat perilaku umat manusia yang menganut agama Islam ini. Nah, itu kan antropologi, sosiologi menyangkut kultur ya. Bagaimana masyarakat Muslim dipelajari dari sudut interaksi berbagai kelompok gitu. Atau di sudut sejarah kan. Jadi itu Pak Rahmat, karena ada Jadi intinya mungkin Prof, jadi lebih ke rasa keingintahuan gitu ya, curiosity-nya, penasaran Islam itu masa hanya di sini saja, tapi sebenarnya ada lebih besar lagi di balik dengan ajaran Islam yang benar emang universal kan ya gitu ya. Iya. Itu habis itu terus. Nah, karena saya ingin kemudian terpikir gimana kalau saya menggabungkan berbagai pendekatan tradisional yang diwakili oleh pendidikan saya di Pakistan dan pendekatan kritikal ya, pendekatan yang mengedepankan critical thinking, berpikir kritis. Jadi tidak ada sesuatu yang diterima kecuali diperdebatkan. Itu adalah cara Barat kan. Jadi tradisi pendidikan di Barat itu bukan menerima apa adanya. Tidak ada sesuatu yang diterima tanpa diperdebatkan sedemikian tajam. Nah, karena apa namanya seperti kata kalau dalam sulap itu bin salabinnya itu adalah critical thinking. Jadi keywordnya itu, kata kunci dalam pendidikan di Barat itu adalah critical thinking, berpikir kritis. Ya. Dan itu terbukti Pak Rahmat ketika saya di UCLA, karena saya terdidik di Pakistan kan, di pesantren. Saya itu semester pertama, bulan-bulan pertama itu shock. Saya terbiasa duduk di kelas, menerima Saja ya kita menyerap gitu ya, udah. Dan kalaupun bertanya minta maaf dulu, afwan Ustaz gitu.